여러분 안녕하십니까? Halo semuanya, hari ini juga kita baca Ibrani 10 mulai ayat 12 sampai 25 kita baca. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan kekayaan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai 25 kita baca. Saat panitia kami, mereka mempersiapkan retreat tahun baru ini. Dan pendeta ketua sinode kami, Im Min Chol sama Lee Hon Mok, Kim Jae Hong, mereka terus berpikir sepanjang malam, berpikir tentang gereja kita. Sebab COVID ini, bagaimanakah mungkin kami bisa melaksanakan retreat ini? Banyak yang khawatir dan juga banyak tidak semuanya bisa hadir. Tetapi yang kami merasa syukur bagi Tuhan adalah selama saya ceritakan menyampaikan firman tentang Ibrani, hampir semua ayat-ayat yang saya sudah ingat. Dan setelah terus saya membaca Alkitab ini, Tuhan sudah menjelaskan sangat mendalam dan jelas bagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan mendapat kelepasan yang kekal secara mendetail sekali. Dan begitu Tuhan lalu sesungguhnya mengasihi roh kita semuanya dan memberi anugerah bagi kita semua. Terkadang beberapa hamba-hamba Tuhan kami juga, mereka dicobai dan melihat keadaan-keadaan yang tidak baik, dan juga terkadang mereka berhenti pelayanan. Dan Paulus pernah berkata, ada awal dia memberitakan Injil atau saudara-saudara yang bersamanya, tapi semuanya meninggalkan kepadanya. Lalu saya sadar, kepada Paulus juga hal ini terjadi. Tapi jarang saya berkata hal-hal demikian. Tetapi banyak saudara-saudara yang di dalam gereja ini, mereka terasa sayang sekali. Katanya, jika mereka tidak meninggalkan gereja dan beritakan Injil, dan berapa banyak orang dapat menerima keselamatan lagi, kata mereka. Dan akhirnya, saya datang di Amerika dan bertemu dengan banyak pendeta-pendeta di Amerika. Mereka jarang berkata tentang pendeta Uksupah dan juga pendeta Lee Hon Mok, Im Min Chol pun tidak juga. Tetapi mereka sering berkata pendeta-pendeta kami yang melayani di Amerika lokal. Katanya di Amerika jarang temukan pendeta-pendeta
yang lebih muda dari usia 50. Hampir semuanya sudah menjadi tua. Tetapi pendeta-pendeta kami di mission kami baru setelah selesai sekolah misionaris dan pergi ke Amerika dan belajar bahasa dan mulai melayani. Jadi awal 30-an, pertengahan, ya memang hampir banyak yang 30-an atau awal 40-an. Dan pendeta-pendeta yang memegang gereja yang besar di Amerika, setelah mereka ketemu pendeta kami di Amerika, mereka terasa sangat terkagum. Sebab di Amerika, banyak anak-anak muda jarang yang ikut gereja. Tetapi seorang yang muda pendeta ini dan mempunyai iman dan setia bekerja dalam iman itu yang luar biasa, kata mereka. Dan seperti sering saya berkata, waktu kami mengadakan Christmas Cantata di kota Houston, seharusnya membayar sewa untuk stadium $120,000 AS, berarti 1,7 miliar rupiah sekitarnya. Dan pendeta melayani di situ adalah muda dan jemaatnya pun sekitar 20-30 orang aja. Biasanya sebelum ada acara konser kantata, kami buat acara CLF yang persahabatan para hamba-hamba Tuhan dan mengajak pendeta-pendeta. Dan kepada mereka saya memberitakan firman 1 jam. Setelah itu mereka semua terasa sangat berbahagia. Nah, ada berkata yang memeluk dan mau foto bersama. Nah, begitu fotonya. Nah, hampir semuanya yang tua kelihatannya juga kan. Begitulah saya merasa senang, berbahagia bagi Tuhan juga. Setelah mereka dengar Injil Yesus Kristus. Yang pertama dengar dalam kehidupan mereka. Tetapi kita sudah terbiasa dengar tentang Ibrani dan Injil seterusnya kan? Nah, akhir-akhirnya saya berpikir hal-hal ini, ya Tuhan mengasihi Amerika. Dan setelah Injil datang masuk ke dalam Amerika, dan Amerika sendiri menjadi berkembang menjadi negara yang terbesar dan kuat di seluruh dunia. Tetapi akhirnya mereka mengarahkan ke kehidupan daging, keinginan daging dan murtad. Tapi sekarang, Injil yang segar yang baru ini menampakkan di dalam hati orang-orang Amerika. Begitu banyak orang yang di Amerika mereka suka dan syukur bagi Tuhan. Begitu Injil ini dapat diberitakan di Amerika melalui kami. Ya, awal saya mulai di Padang. Ya, saya ada banyak tabrakan dengan pendeta yang gereja 6 di sana. Satu ketika, seorang gembala sidang di gereja besar di desa itu telepon, katanya, apakah Anda pendeta Oxford? Oh ya, ini pendeta Oxford. Aku pendeta dari gereja 6. Katanya ada yang anak-anak muda yang sekolah misionaris katanya mengunjungi gereja jemaat-jemaat kami. Apa ini mungkin? Kenapa mereka mengunjungi jemaat gereja kami? Apakah ini kurang etika kah? Kata dia. Memang awal itu, ya, kami dapat diabaikan oleh mereka. Memang jemaat-jemaatnya didapat, ya, tapi mereka ada banyak sekali. Dan kami mulai gereja di lantai 2 di sebuah ruko dan sepertinya suka diabaikan. Dan saya bilang kepadanya, Pak pendeta, Anda berkata tentang kami adalah gereja sesat. Oh, kamu sudah dengar? Oh iya, kami sudah dengar. Iya Pak pendeta, ada apa yang kita membicarakan tentang etika pelayanan dengan sesat? Jangan berkata begitu, saya bilang. Dan kemudian saya berkata, di dalam kitab suci, Yesus suruh kepada murid-muridnya mengunjungi setiap rumah ke rumah, dan begitu kami menguatkan imannya bersahabat dengan mereka. Dan kepada yang tidak percaya memberitakan Injil, ada apa yang masalah dengan hal ini? Walaupun saya berkata begitu, memang kami adalah jumlahnya kurang, jadi tidak kuat bagi mereka. Nah, saya selalu berpikir, kapan saya akan membangun gereja yang besar? Begitulah, saya berpikir, sampai kematianku, mungkin saya bisa mengumpulkan 15-20 orang dan terus dengar orang-orang sesat. Kiranya begitu. Awal itu, iya, memang kami juga seperti bukan apa-apa dan miskin sekali. Tetapi apakah aku ini adalah orang yang baik? Tidak kan? Tetapi sebab saya memberitakan Injil,
Akhirnya Tuhan membuka jalan dengan begitu banyak caranya. Itulah yang heran sekali. Begitu jalan yang tidak sama sekali kami membayangkan Tuhan bukakan kepada kami. Setelah saya diundang dari pemerintah Israel dan mau ke sana. Tapi Israel itu sangat dekat dengan Afrika. Dan sebelum saya mengunjungi Israel, saya kira harus mengunjungi Afrika. Tetapi sebab COVID, jalan ke Israel masih belum dibuka. Akhirnya masih merencanakan menunggu saatnya. Nah, setelah COVID selesai, langsung akan kami masuk ke dalam Israel. Dan kemudian kami mengunjungi 4 negara di Afrika. Per negara kami jadwalkan sekitar 2 hari. Ya, itu sangat-sangat baik sekali. Kami buat acara di Moi Stadium di Kenya. Sekitar 3,000 pendeta-pendeta hadir. Dan pada hari yang kami buat acara, seperti yang pembatasan COVID sudah selesai. Nah, waktu saya memberitakan Injil, mereka semua sangat sukacita. Ayo, mari kita semua berdiri dan nari bersama. Begitulah, kami sukacita menari di sana. Semua pendeta-pendeta di Afrika menari bersama. Ini sepertinya video. Semuanya merasa sukacita, syukur sekali sampai menari. Begitu jemaat-jemaat pun merasa sangat berbahagia. Memang masih belum pernah dengar malaikat Tuhan juga nari, tetapi begitulah kami sukacita dan penuh dengan syukuran. Hanya beberapa firman Tuhan yang dalam kitab suci yang kami tahu. Tetapi setelah firman masuk ke dalam hatiku, dan semua keberatan saya datang kepada Tuhan telah dihapuskan. Dan kemudian saya berdiri di depan mimbar dan memberitakan Injil, dan pada saat orang-orang dengar, mereka terima pembebasan dari dosa yang sebelumnya takut akan dosa. Mereka terima kebahagiaan dan pendamaian dan merasa sangat sukacita. Saya terasa, ya Tuhan, siapakah kami? Jadi Engkau izinkan kami mengerjakan yang ini. Saat kami membaca Ibrani, kemungkinan kami masih ada di dalam dosa. Kemungkinan masih kami berada kurang pemahaman. Begitulah Tuhan memilih satu-satu kata yang sangat mudah dimengerti dan beritahukan kepada kami. Kami dapat merasa Tuhan sesungguhnya ingin memberi pembebasannya sesungguhnya. Ibrani 9 ayat 11 katanya apa? Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang, Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk cipta ini. Nah, kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat tangan manusia. Nah, kemah ini berarti apa? Kemah kayak tenda, seperti orang-orang Israel saat mereka keluar dari Mesir. Mereka harus siapkan bangun bait suci. Tapi dalam perjanjian, memang belum bisa membangun bangunan tetap, jadi buat bangunan untuk sementara, jadi kemah. Akhirnya itu bisa dikatakan kemah suci. Kemah artinya. Jadi tenda, kemah, kan? Nah, tetapi kemah yang berarti yang lebih sempurna dan lebih besar, tidak, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ini apa artinya? Adalah bait suci yang ada di kerajaan surga. Jadi apa katanya? Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang, yang melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Ini bukan seharusnya, tidak katanya kemah, tapi harusnya bait suci katanya. Dan ayat 12, dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, cerita ini tidak sama sekali berkurang untuk kita dibebaskan dari dosa dan kejahatan dan menyempurnakan kita. Tuhan Yesus. Di dalam bumi ini juga ada bait suci. Tetapi Tuhan Yesus tidak masuk ke dalamnya dan memercikkan darahnya dan mempersembahkannya di sana. Tidak.
Tetapi Yesus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya kan? Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi dunia yang kita hidup ini adalah dunia yang Tuhan menciptakan untuk sementara. Memang di sini ada yang rumah yang mewah, bangunan yang besar, ada. Tetapi apa yang saya merasa sangat bersyukur bagi Tuhan, kami membangun gereja di tempat ini. Dulu juga saya ingin membangun gereja yang baik di kota Seoul. Tetapi harga tanah ini mahal sekali. Kiranya mungkin saya turun sedikit jauh dari sini dan di bawah gunung. Jika saya membangun gereja di sana, itu akan menjadi baik sekali. Saya kira begitu. Tetapi tanah ini Yesus sebelumnya dimiliki oleh yang lain. Dia sudah menerima izin bangun dari pemerintah daerah, lalu mau bangun gudang yang besar dan mau pedagang dari sini. Dan saat dia menggali tanah untuk bawa tanah, tapi di sini ada banyak batu-batu yang besar, akhirnya agak susah dia. Dan pada saat dia menggali bawah tanah untuk menahan dinding-dinding, dan dia harus menusuk kabel di tanah, dan dengan begitu bisa menahan tanah tidak akan hancur lagi. Ini bagaimana dia mau bangun dasarnya. Ini sepertinya cara bangunan angka yang bumi. Tetapi setelah pemilik di tetangganya, ternyata besi yang panjang itu masuk ke dalam tanahnya diri. Akhirnya jangan. Sebab itu, dia tidak bisa menggunakan angkat tanah. Akhirnya dia harus beli beam dan harus menahan dindingnya, tanahnya. Tapi itu bisa menjadi banyak bezit. Akhirnya dia bangkrut. Sebab dia bangkrut untuk membangun gudang ini, ya bangunan konstruksi sudah berhenti total. Nah, walaupun dia sudah menerima izin bangun, kami ingin sekali beli tanah ini. Tetapi ternyata pemilik tanah yang ini berhutang kepada 34 orang. Ya, 34 orang berhutang. Dan kami ketemu seorang yang mewakili dari 34 orang ini. Kami ingin membeli tanah ini dengan uang sebesar begitu. Jika Anda setuju kasih surat persetujuan, kami akan kasih uang. Tidak akan kasih uang kepada pemiliknya langsung, tapi akan kasih di depan Anda semua. Jika Anda semua mau terima uang, kasih surat persetujuannya. Begitulah mereka menandatangani untuk persetujuan untuk menyerahkan tanah. Begitulah semua orang tanda tangan. Begitu kami beli tanah ini. Sebenarnya ini tanah sampai lantai bawah 3 sudah digali. Untuk menggali tanah sampai ke 3 tanah ini juga sudah cukup harga untuk gali tanah juga. Bagaimana saya terasa ini adalah tanah yang Tuhan siapkan adalah waktu kami naik jalan tol mau masuk ke ibu kota Seoul, pasti semuanya harus melihat gereja kami. Ini baru ada di samping jalannya. Lihatlah ini. Inilah cara di mana bisa masuk kerajaan surga. Ya, kalian cari tujuan melalui jalan tol dan carilah tempat untuk masuk kerajaan surga juga. Sepertinya Tuhan berkata gini. Sekarang di musim dingin ini, ya sudah dekorasi Natalan. Jika kita lihat di luar, ya luar biasa. Begitu semua yang siapkan oleh Tuhan. Dan juga apa yang saya merasa syukur lebih adalah biasanya di samping jalan tol, lingkungannya tidak baik. Sebab banyak mobil-mobil berjalan di jalan tol, ban itu akan mengeluarkan sedikit-sedikit debu dari bannya. Dan debu dari ban itu masuk ke dalam
paru-paru akan mengakibatkan penyakit, itu menjadi berbahaya. Dan waktu saya melihat apartemen di seberang jalan, saya lihat banyak yang debu yang hitam di jendela. Tetapi gereja kami tidak sama sekali ada. Kenapa? Karena matahari terbit dari timur dan terbenam ke barat. Dan bumi putar dari barat ke timur. So, itu angin pun bisa selalu ada dari barat ke timur. Sebab itu, jika kita naik penerbangan ke New York, selalu menerbang melalui Pasifik dan pada pulang melewat Alaska. Sebab untuk angin dari belakangnya. Sebab angin dari barat, jadi tidak ada yang debu dari ban jalan tol tidak akan datang kepada gereja kami. Ini sepertinya Tuhan telah merencanakan memberi tanah yang baik kepada kami. Begitu pada saat Tuhan memberi tempat untuk gereja kami, hal ini juga kami dapat merasa kasih Tuhan yang luar biasa untuk kami. Tempat, transportasi, dan bagian semuanya Tuhan telah memelihara semua segalanya. Begitu, ia pikiran dan pemahaman yang kita punya yang kurang ini. Dan untuk kita memahami anugerah Tuhan, akhirnya Tuhan memilih kata-kata yang terbaik di sini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang, telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk cipta ini. Semua bait suci di bumi ini dibuat oleh tangan manusia. Tetapi yang tidak termasuk cipta ini, tetapi yang lebih besar dan yang lebih sempurna, artinya apa? Bait suci yang ada di kerajaan surga. Apa yang beda kerajaan surga sama dunia ini adalah lingkup waktu. Sebab di kerajaan surga adalah lingkungan waktu. Dan sudah jauh berbeda dari bumi ini. Bumi ini adalah ada di bawah lingkungan waktu. Ada masa yang lalu, ada yang saat ini, dan juga masa depan. Inilah kehidupan. Apa yang terjadi di bawah lingkungan waktu. Tapi di kerajaan surga adalah lingkungan kekal. So, itu tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Hanya ada saat ini saja. Tidak akan tua, tidak akan membusuk, tidak akan berkurang. Itulah dunia di mana akan selama-lamanya. Di sana, Yesus menumpah darah dan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Dengan darah atas kayu salib, dia tidak membersihkan bait suci yang ada di bumi ini, tetapi membersihkan di kerajaan surga. Ini Ibrani 9 ayat 11 berartinya. Ini semua kita harus ingat, seperti aku, kan? Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Waktu saya memberitakan khotbah di gereja yang lain, saya pura-pura saya tahu semuanya. Saya ingatkan semuanya di depan mereka. Biar mereka terasa heran. Bilang mereka, oh aku tidak tahu hal-hal ini. Setelah mereka dengar penjelasan dariku, mereka terasa sangat heran, terkagum. Jika kita membuat yang jam tangan itu bisa dibuat dari Korea atau dibuat Korea, tapi mesin yang sama, tetapi dibuat dalam Amerika, itu made in USA, dibuat di Amerika Serikat berkata. Sepertinya hal-hal yang sama, tetapi di bumi ini adalah lingkungan waktu. Jadi masih ada masa yang lalu, masa depan, dan saat ini. Jadi tidak sama sekali ada yang kekal di dalam bumi ini. Dulu waktu saya masih muda, waktu saya mungkin 25 atau 26, ada yang tanya, berapa usiamu? Katanya. Saya waktu itu usahakan kelihatan lebih tua. Saya bilang, kelihatannya berapa? Katanya mungkin 23, 4 bilang. Oh, saya bilang, aku tidak, aku lebih banyak. Saya tidak sama sekali beritahukan
berapa usia aku. Tapi sekarang, setelah menjadi tua, saya mau kelihatannya lebih muda. Sebab ini terjadi di dalam lingkungan waktu. Untuk Tuhan mau memberikan negara yang kekal, yang berkat ini memberikan kepada kita. Yesus mau membawa kita ke kerajaan surga yang kekal itu pada saat ia mengampuni dosa kita. Tidak memercik darahnya di lingkungan waktu ini, tetapi Tuhan memercikkan darahnya baik suci di kerajaan surga yang lingkungan kekal. Apapun di kerajaan surga, semuanya yang kekal. Kehidupannya kekal, dan ya kan, semuanya. Dan pengampunan dosa pun dijaga kekal. Pengampunan dosa, penebusan juga kekal. Jadi, di kerajaan surga, dia memercik darahnya di bait suci di kerajaan surga, ia mendapat kelepasan yang kekal. Sebab ini pengampunan dosa yang kekal, kelepasan dosa yang kekal. Setelah seseorang berbuat dosa di bumi ini sekali, 10, 100 kali, dia harus mempersembahkan korban setiap kali. Tetapi di kerajaan surga, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan di sana katanya apa? 1 kali. 1 kali katanya ya. Tidak usah 2 kali, tetapi 1 kali. Untuk selama-lamanya. Jadi untuk persembahan korban dia masuk 1 kali saja masuk di bait suci kerajaan surga telah mendapat kelepasan yang kekal. Begitulah telah mengampuni semua dosa kita untuk selama-lamanya. Ini bisa menjelaskan lebih detail di pasal 10. Jika kita baca pasal 10 ayat 11 berkata, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayarannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Nah, saya mau bertanya, tolong beri jawab ya. Bisa jawab kan? Saya mau bertanya. Kata di sini, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayarannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jika saudara persembahan korban ini bisa menjadi untuk selama-lamanya, tidak perlu mereka berulang-ulang mempersembahkan yang sama dan setiap hari, ya kan? Sepertinya di lingkungan waktu, setelah mereka berdosa dan mempersembahkan korban, tapi jika berdosa lagi harus berulang. Walaupun begitu, ini tidak akan mengampuni dosa untuk sesungguhnya, tapi hanya 1 dosa pada saatnya saja dapat mengampuni. Begitu mereka harus berulang dan ulang mempersembahkan setiap hari. Begitulah darah dari korban mengalir seperti sungai dan asap itu kelihatannya seperti awan. Seperti ini persembahan korban di Perjanjian Lama oleh imam-imam. Nah, ini bilang apa? Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tapi ayat 12, betapa indahnya cerita di sini kan? Tetapi ia telah mempersembahkan hanya 1 kali saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya sebelah kanan Allah. Jadi, begitulah Kristus. Dia telah mempersembahkan hanya 1 korban, yaitu dirinya sendiri kan. Ia telah menyelesaikan semuanya dan duduk di sebelah kanan Allah. Apa maksudnya ia di sini? Ia adalah Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Jadi ia berarti di ayat 12 yang mempersembahkan 1 korban. Dia adalah Kristus Yesus. Ya kan? Kita bisa terasa gitu ya kan? Begitu dia selesaikan semua persembahan korban, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan 13, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Nah, apa yang maksud Tuhan di Ibrani pasal 10 adalah persembahan korban dosa di Perjanjian Lama dan membagikan dengan persembahan korban karena Yesus Kristus dibagikan dengan baik-baik. Dan ayat 11, di Perjanjian yang Lama, persembahan korban di Perjanjian Lama oleh imam-imam, mereka selalu dan melakukan tiap-tiap hari pelayanannya
dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Sebab untuk sementara dosa waktu itulah dapat diampuni. Memang dosanya diampuni saat itu, tapi jika mereka berdosa lagi, akan menjadi orang berdosa lagi. Berdosa lagi, menghapuskan dosa lagi. Begitulah setiap hari pelayarannya yang berulang-ulang mempersembahkan yang sama. Ini maksudnya. Tapi 12 berkata, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab dia mempersembahkan korban untuk selama-lamanya. Sebab itu ia telah memerdekakan kita dari dosa untuk selama-lamanya. Banyak orang berfikir, apakah anda orang tidak berdosa lagi? Ya, kita berdosa lagi. Tapi semua dosaku telah diampuni oleh darah Yesus. Apakah anda tidak berdosa lagi? Ada yang bertanya begitu. Ya, memang kita berdosa lagi. Kalau begitu, ia harus bertobat lagi kan? Oh, tidak. Satu kali sudah menyelesaikan semuanya. Amin. Dengan bagian ini, kitab suci telah memberitahukan sangat detail, sangat akurat memberitahukan. Jika ada yang takut, ya aku berdosa lagi. Jika saya jatuh ke neraka, bagaimana jadinya? Apa yang terjadi? Kalau begitu, banyak yang takut kepada Tuhan. Tetapi, apa saja di kerajaan surga? Semuanya untuk selama-lamanya. Semuanya yang kekal. Dan tubuh kita pun, waktu kita masuk kerajaan surga, harus ganti yang baru. Terima yang baru. Seperti saudara-saudari yang selalu melukis di wajahmu dengan melihat cermin. Ya, tapi ini akan menjadi membusuk. Ya, ini akan diabaikan semuanya. Akan membuat tubuh yang baru. Dan memang tubuh yang baru yang selamanya itu enggak tahu. Tapi apa yang sungguh kita bisa lihat, tahu adalah tubuh yang kekal itu tidak akan binasa, akan tahan selamanya. Jadi, setelah mempersembahkan korban untuk selamanya, mengampuni dosa untuk selama-lamanya. Banyak orang berkata mereka menerima pengampunan dosa, tetapi jika mereka berdosa, anggap diri orang-orang berdosa lagi. Maksudnya, mereka tidak tahu tentang kitab Ibrani begitu. Ibrani terus menyampaikan hal ini dengan begitu nyata tentang apa beda lingkungan waktu dan lingkungan kekal. Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayarannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab ia telah menggenapkan semua kehendak Allah, lalu dia bisa duduk di sebelah kanan Tuhan. Jika belum, ya Tuhan akan dorong dia. Ayo kamu pergi mengampuni dosa mereka, terus akan dorong. Tapi pengampunan dosa sudah jadi, dan semua kita sudah menjadi anak-anak Allah oleh persembahan korban dari Yesus Kristus, dan bisa memuji Tuhan. Ini betapa Tuhan mengembirakannya. Roma 3 ayat 23 katanya Pak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi di perjanjian lama mempersembahkan korban di bumi ini. Setiap kali mereka berdosa harus mempersembahkan setiap kalinya. Tetapi setelah Yesus tiba di bumi ini, dan dia tidak memercayainya bait suci yang ada di bumi ini, tetapi memercayainya di bait suci yang di kerajaan surga, dan tempat yang kudus, di mana yang kekal itu, di sanalah Yesus memercayainya, ia telah mendapat kelepasan yang kekal, mengampun dosa kita untuk selamanya. Betapa indahnya ini kan? Kitab Ibrani bisa menjelaskan hal ini begitu detail, begitu indah, begitu sesungguhnya sebenarnya menyaksikan di dalam kitab. Saat kita membaca kitab ini, betapa hati yang berterima kasih di dalam penuh dalam hati kita, dan sampai kita mau menangis. Ya Tuhan, aku ini adalah yang jahat sekali, tapi untuk menyucikan ini Tuhan Yesus telah mati atas kayu salib. Begitulah
banyak jemaat-jemaat di gereja berkata, aku orang berdosa. Maksudnya apa? Yesus tidak mengampuni dosanya. Ya, sebab mereka berdosa lagi, jadi kiranya orang berdosa. Mereka tidak tahu kelepasan yang kekal oleh Yesus. Tetapi melalui Ibrani, Tuhan telah menjelaskan tentang lingkungan kekal dan lingkungan waktu. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Kita akan lanjut. Dan kemudian ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, pada saat saya ajar saudara Shim Hong Seok, ajar dengan ayat ini, apakah Anda sempurna? Aku tidak. Apakah kamu sempurna? Oh, masih tidak. Coba baca Ibrani 10:14. Katanya, oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selamanya. Bilang apa? Telah disempurnakan? Kamu sempurna? Oh, masih tidak, Pak. Dia bilang. Begitulah 20 menit lamanya, terus kasih tahu kepadanya. Saat saya membaca kitab di Yohanes pasal 8, perbuatan tangkap dari perzinahan, apa yang sangat tersentuh dalam hatiku adalah perempuan ini ditangkap dalam bahasa perzinahan dan dia sempat dilempar batu dan mati. Tetapi, kenapa perempuan ini berzina? Ya, semua perbuatan pelaku kita mulai dari hati kita. Dalam hatinya, mulailah hati percabulan, akhirnya dia berzina. Lalu Yesus membungkuk dan menulis sesuatu di tanah, lalu berkata kepada mereka, semuanya keluar. Lalu kata Yesus, di manakah mereka yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Ya kan? Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lalu Yesus suruh dia pulang. Ini cerita tentang hati perempuan tangkap dari perzinahan. Nah, seperti yang orang-orang pemabuk, setiap kali mereka meminum terasa senang, setiap kali selalu dia ingin minum. Dan kita sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hati keinginan hawa nafsu. Tapi hati yang percabulan, jika itu menangkan dari semua pikiran-pikiran yang lain di dalam hati kita, hati percabulan akan menguasai di dalam seisi hatiku, lalu memimpin aku ke perzinahan. Dan hati yang perzinahan dan percabulan masuk dan menguasai, menguasai di atas hati perempuan ini, akhirnya dia berzina. Tapi akhirnya Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tapi ini tidak maksud Tuhan, perempuan harus menahan diri untuk tidak berdosa, tetapi Yesus sudah berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya, kuasa Yesus yang mencegah dia berdosa akan berikutnya. Jadi setelah itu, di dalam hati perempuan ini, biar hati yang percabulan tidak akan menguasai di dalamnya, Yesus mengerjakan kepadanya bahwa Tuhan memberi hati yang sangat berterima kasih dan syukur memenuhi di dalam hati perempuan itu. Setelah dia melihat batu-batu ada di tanah, itu seharusnya dilemparkan kepadanya, mematah kepala, hidung, belakang, dan lambungnya. Begitulah dia harus mati. Tapi Yesus telah menyelamatkan aku. Begitulah perempuan ini penuh dengan hati berterima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Begitulah pulang dia balik dan mengucap terima kasih lagi. Sepertinya di dalam hati perempuan ini tidak ada sempat hati percabulan masuk lagi. Begitu hati yang syukur dan berterima kasih sudah terisi penuh di dalam hatinya. Begitu caranya dipakai oleh Tuhan kepada yang pemabuk atau yang pemain judi atau pezina, seseorang yang jatuh di dalam dosa. Jika suruh mereka jangan berzina, jangan mencuri, kalau gitu ini kuasa seperti hukum Taurat. Tetapi
Tuhan akan menaruh hukumku dan menuliskan di dalam akal budi mereka dan hati mereka. Jadi di dalam hati perempuan ini baru ada hati yang baru. Sebelumnya penuh dengan hati percabulan kan? Tapi sekarang apa? Hati di dalam hatinya adalah hati berterima kasih dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Semua batu-batu itu serasanya kepadaku, tapi aku sudah diselamatkan. Begitulah hati yang syukur ada penuh di dalamnya. Dan juga ada pernah ketemu seorang anak nama Andy di Amerika. Dulu dia pakai narkoba dan juga pakai pistol, masuk geng juga. Ibunya berkata kepada anak itu, dulu saya mau bunuh diri, tapi tidak bisa mati tinggalkan kamu. Kamu adalah semuanya kepadaku. Apakah kamu berhenti kehidupan yang sepertinya? Anaknya berkata, Ibu jangan bilang gitu. Aku juga tidak mau hidup. Saya juga mau bunuh diri lebih 10 kali. Aku pun tidak bisa kontrol diri, kata dia. Lalu ibunya kunjung kepada saya. Waktu saya datang di LA, dan dia minta tolong saya dapat bimbing anaknya. Memang aku tinggal di Korea, anaknya tinggal Amerika. Bagaimanakah saya bisa bantu dia? Akhirnya ibunya datang ketiga kali sampai menangis. Dia meminta tolong. Dan bagaimana saya bisa bantu dia? Lalu saya tanya, apakah saya boleh bawa anak ini ke Korea? Begitulah dia datang ke Korea sama saya. Jika tinggal di Amerika, memang hidup seperti yang biasa semestinya. Dan di Korea, memang susah sekali cari narkoba juga. Dan tidak sama sekali berkata harus ini atau tidak boleh ini. Tapi memberitahukan cerita tentang perempuan tangkap dari perzinahan ini. Seperti Yesus memenuhi syukuran, berterima kasih di dalam hati orang yang berzina ini. Jadi hati percabulan tidak akan sempat masuk ke dalam hatinya. Begitu saya lihat ini, dan saya bilang kepada anak muda yang Andy ini, ya, dia seorang yang tampan dan tinggi, kelihatannya bagus sekali. Begitu saya tidak sama sekali berkata kamu boleh harus ini atau tidak boleh ini. Tapi sekitar 3 bulan kemudian, dia sudah menjadi orang yang baru. Satu ketika ayahnya mengunjungi ke saya, dan anak ini berkata kepada ayah, apakah ayah berbahagia? Aku sendiri berbahagia sekali. Ayah, tolong percaya Yesus. Di dalam tasku masih ada celana yang robek, tapi aku tidak mampu menggunakan lagi. Begitu anaknya ini berkata tentang Injil Yesus kepada ayahnya. Ayah ini sampai menangis. Katanya, anakku Andy berubah sekali. Lalu dia lari keluar dan datang di bank dan tarik uang banyak dan kasih kepadaku uang yang banyak itu. Pak Pendeta meminta maaf. Saya terima kasih banyak sekali. Tapi inilah apa yang saya bisa melakukan kepadamu. Terima kasih banyak. Begitu dia merasa terima kasih banyak. Setelah 6 bulan kemudian, anak ini pulang ke LA dan banyak teman-teman melihat, oh kamu yang berubah, wow, jangan lucu, berapa lama kamu tahan saya sekali lihat. Tapi dia tidak lagi narkoba lagi. Di dalam hidupnya sudah tidak menggunakan narkoba lagi. Setahun, beberapa tahun kemudian tidak sama sekali dia menggunakan narkoba. Dan tahun berikutnya, teman-teman dari Andy, sekitar 18 orang, datang di Korea dan mereka belajar firman Tuhan. Terus mereka belajar, akhir-akhirnya semua anak-anak muda itu berubah. Dan tahun berikutnya datang 69 orang. Dan tahun 2001, tidak hanya Amerika, tapi dari seluruh dunia datang 500 mahasiswa. Waktu itu kami membuat lembaga IYF, organisasi pemuda itu. Setiap kali saya berpikir hal itu penuh dengan syukuran. Ayo kita baca selanjutnya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Memang saudara, tubuh kita tidak sempurna. Pikiran kita pun tidak sempurna untuk selamanya.
Tapi jika Tuhan menyempurnakan kita untuk selama-lamanya, kita telah dikuduskan, disucikan, dan menjadi sempurna. Kekudusan yang tidak akan hancur Tuhan telah berikan bagi kita semua. Coba Anda semua datang berdiri di depan banyak orang, memberitahukan hal ini kepada banyak orang. Ini betapa indah dan senang sekali ini. Ya kan? Ini sangat-sangat bersyukur bagi Tuhan. Saya nggak paham kenapa Anda semua tidak akan menjadi penginjil. Walaupun saya merasa susah setiap hari, sepanjang hari, tapi naik di atas mimbar, tidak berpikir yang lain-lain, tapi fokus kepada firman Tuhan, itulah yang herat. Jika saya sedih, susah, ada yang gembira atau tengkar, jika ada semuanya, tapi setelah saya membuka Alkitab dan memberitakan firman ini, saya tenggelam di dalam firman-Nya. Dan di dalam firman Tuhan, saya seperti yang berenang di dalam firman Tuhan, saya sungguh terasa bahagia. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Saya tanya kepada saudara yang pemaku, apa kamu sempurna? Apa kamu kudus? Oh, aku tidak. Baca di ayat 14 ini, bilang apa? Apa kamu dikuduskan atau tidak? Ya, aku telah dikuduskan. Jadi kamu dikuduskan enggak? Oh, aku tidak. Kata Tuhan, kamu dikuduskan, tapi kamu belum. Siapa yang benar? Ya, kita adalah benar, tapi aku tidak. Terus dia berkata. Ya, memang itu tidak perlu argumen samanya kan? Akhirnya saya menang. Karena kitab suci sudah berkata begitu. Dan mulai saat ini, saudara ini mempunyai iman, ya Yesus telah menyempurnakan aku. Lalu, dia tidak sama sekali mempunyai keinginan minum alkohol. Dia sudah menjadi orang-orang berubah. Yang heran terjadi bagi kepadanya. Tuhan sudah hidup di dalam dia. Setiap kali kita membaca ayat demi ayat ini yang luar biasa. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Ya, dosaku telah diampuni, aku telah disucikan, dibenarkan untuk selamanya. Ini dapat dituliskan oleh Tuhan di dalam hati kita dengan begitu jelas. Barang siapa yang berkata yang lain-lain, tapi jika Tuhan mengutuskan kita melalui Alkitab, ya kita sudah dikuduskan dan dibenarkan. Ini tidak sama sekali ada yang bisa menghancurkan di dalam hati kita. Sebab banyak orang masih kurang Alkitab. Jika mereka tidak tahu, begitu saja sudah tidak apa-apa, tetapi tinggal di dalam pikiran sendiri, akhirnya mereka berkata orang-orang berdosa. Tetapi kita percaya firman Tuhan lebih daripada semua segala pikiran kita sendiri. Jika Tuhan membenarkan kita, kita sudah dibenarkan. Amin. Sesi ini saya merasa syukur kita bisa bagikan firman Tuhan sepertinya. Ini bukan sesuatu cerita saja, tetapi apa yang sungguh terjadi dan apa yang Yesus telah berikan kepada kita. Jadi tidak ada yang lebih berharga bagi kita, ya kan? Berapa hari pun saya sampaikan ini masih kurang waktunya. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini cerita yang luar biasa kan? Ya, Tuhan yang bisa ingat semuanya, tapi Dia tidak akan ingat dosa dan kesalahan kita. Maksudnya Dia tidak lagi mengingat. Pada saat kita masuk ke surga dan menghadapi Tuhan, jika Tuhan menunjuki kamu berbuat ini dan yang lain pada waktu itu, ya kan? Kalau begitu kita pasti malu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengingat lagi dosamu. Jadi kita menjadi bebas kan? Begitulah Yesus, Tuhan telah membenarkan, menguduskan kita untuk selamanya. Banyak orang berada di dalam kesulitan, takut, karena tidak tahu hal ini. Kami mengucap syukur bagi Tuhan, memberi sempat, kita bisa memberitakan Injil ini kepada orang. Mari kita semuanya berdoa untuk dirinya sendiri, untuk negara, untuk Injil, dan jemaat-jemaat, dan misionaris,
Dan semoga Anda semua orang-orang yang terus berdoa. Dan mari kita semua memberitakan Injil kabar baik ini kepada mereka yang kurang tahu ini, dan biar mereka bisa menerima kekudusan pembebasan daripada Tuhan. Amin. Mari kita naikkan tangan kanan dan ucap amin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Memang sebagai manusia kita ada kekurangan, tapi sebab kita sudah diberi Injil ini akan memimpin kita seterusnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan, Engkau bukan manusia, jadi Engkau mengampuni dosa kami satu kali untuk selama-lamanya dan dengan sempurna. Pada saat kami merindukan kerajaan surga, di sana kami akan lupakan semua kegelapan-kegelapan duniawi ini dan bersama denganmu dan memuji-Mu Tuhan, dan semua tetangga keluarga yang dekat kami, tolong Tuhan menyelamatkan mereka dan dapat menyelamatkan semua orang di seluruh dunia. Akhir-akhir ini melalui movie kantata, banyak orang di seluruh dunia menerima keselamatan Tuhan. Itu menjadi kebahagiaan dan syukuran bagi kami. Tolong Tuhan menggunakan kami dalam bidangnya, pekerjaannya. Tuhan, tolong membiarkan kami bisa hidup di dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.